konferensi pers Menkokumham IMIPAS terkait pemindahan terpidana mati Serge Arski Atlawi ke Prancis berlokasi di Aula Gedung Kemenkokumham IMIPAS lantai 18 Sentra Mulia Jakarta Jumat 24 Januari 2025. Konferensi pers dipimpin Yusril Iza Mahendra selaku Menteri Koordinator Hukum dan HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan ditemani Duta Besar Prancis. Serge Arski Atlawi adalah terpidana mati dalam kasus narkotika. Dia terbukti mengoperasikan pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten pada 2005 silam. Seharusnya Serge dihukum mati pada 2015, namun upaya meringankan hukuman coba dilakukan sehingga eksekusinya ditangguhkan hingga hari ini. Serge semula mendekam di lapas Nusa Kambangan, namun karena mengidap kanker dia dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Pemindahan Serge dilakukan usai pemerintah Prancis resmi menyetujui syarat practical arrangements yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Syaratnya pemerintah Prancis harus menghormati putusan pidana yang diberikan oleh pengadilan Indonesia. Pemerintah Prancis sudah memberitahu bahwa terhadap kasus pidana yang sama di Indonesia dijatuhi hukuman mati di Prancis, dalam kurung Serge dihukum penjara selama 30 tahun maksimum. Dari Jakarta, Nur Laila, Palapa TV mengabarkan. Selain perjanjian ini, kesepakatan adalah bersifat resiprokal. Artinya nanti kalau suatu ketika ada orang Indonesia yang juga dipidana oleh pengadilan Prancis, maka pemerintah Indonesia juga jika mengajukan permintaan untuk ditransfer ke Indonesia, maka pemerintah Prancis berkewajiban untuk mempertimbangkan permintaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana pemerintah telah mempertimbangkan permintaan dari Republik Prancis. Dan ketika akan diserahkan pada tanggal 4 Februari, saya katakan tanggung jawab kita itu berdasarkan hukum internasional, ya, itu sampai jadi kalau pesawat terbang itu kalau dibuka pintunya, nah itu dalamnya itu wilayah Republik Indonesia. Tapi kalau pintu ditutup, yang menjadi wilayah negara yang dimana bendera dari pesawat terbang itu. Jadi kalau tugas kita selesai, apabila diantarkan ke bandara, masuk ke pesawat ditutup, dan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Prancis. Dan kita di dalam arrangement juga disepakati bahwa kita tetap mempunyai akses kepada pemerintah Prancis untuk mengetahui, dan pemerintah Prancis juga akan memberikan informasi kepada kita treatment apa yang dilakukan terhadap para pidana yang dipindahkan ke negaranya. Pemasangan alat-alat pabrik. Dan menurut pengakuannya, dia tidak mengetahui bahwa yang diproduksi itu adalah obat terlarang menurut hukum Indonesia. Tetapi pengadilan membuktikan sebaliknya. Terbukti dia terlibat dalam kasus itu dan kemudian dipidana sampai kepada Mahkamah Agung, dipidana dengan pidana mati, dan sudah mengajukan beberapa kali permohonan kasih kepada Presiden, dan permohonan kasih ditolak oleh Presiden. Jadi Serge Atlawi orang Prancis beragama Islam, dan menurut pengakuannya, dan kita detail semua data yang bersangkutan kita miliki Republik Indonesia. Dan pada akhirnya kita mencapai kesepakatan dengan pemerintah Prancis untuk mengembalikan yang bersangkutan atau memindahkannya ke Prancis, karena memang yang bersangkutan itu sakit dan pernah dipenjarakan di Nusa Kambangan, dan kemudian sekarang ini ditahan di rumah tahanan Salemba karena memang memerlukan perawatan yang agak serius karena menderita penyakit kanker. Jadi berdasarkan pertimbangan kemanusiaan itu, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk memenuhi permintaan dari pemerintah Prancis untuk mengembalikan yang bersangkutan ke negara ini. Diwakili oleh saya selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan pemerintah Prancis diwakili oleh Menteri Kehakiman Republik Prancis, dan penandatanganan dilakukan Koordinator Bidang Imigrasi, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, dan juga Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, dan Kementerian Hak Asasi Manusia. Dan dari pihak pemerintah Prancis tadi langsung Menteri Kehakiman Prancis, dan kemudian juga di sini ada delegasi dari pemerintah Prancis yang diwakili oleh Duta Besar Republik Prancis dan para staf yang ada di Jakarta. Yang kita tantangkan hari ini adalah kesepakatan antara dua pemerintah untuk memindahkan narapidana warga negara Prancis bernama Serge Atlawi
yang telah dipidana dengan pidana hukuman mati, tapi sampai hari ini belum dieksekusi, dan yang bersangkutan sudah 20 tahun berada dalam tahanan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 sekarang ini. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan eksekusi terhadap para pidana tersebut dan sepakat untuk memindahkannya ke Prancis, dan pemerintah Prancis menyetujui dan menyetujui menangani practical arrangement ini, dan pemerintah Prancis menghormati kedaulatan Republik Indonesia untuk menjatuhkan pidana terhadap warga negaranya. Dan setelah dikembalikan atau setelah dipindahkan ke Prancis, maka tanggung jawab terhadap pembinaan narapidana atas nama Sergei Atloy diserahkan kepada pemerintah Prancis, dan pemerintah Prancis sudah memberitahu kita bahwa terhadap kasus pidana yang sama yang di Indonesia dijatuhi hukuman mati, di Prancis dihukum penjara selama 30 tahun maksimum. Apakah nanti Presiden Prancis akan memberikan gerasi, ataukah akan memberikan amnesti, ataukah akan memberikan apapun kebijakan untuk mengurangi misalnya tahanan sampai jadi 30 tahun, atau tetap dengan menghormati putusan pengadilan Indonesia, itu sebenarnya kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Prancis. French authorities for the decision taken by the Indonesian authorities to authorize the transfer of Serge Atlaoui to France. As you told it, we have been discussing about this transfer between the French and the Indonesian authorities. The practical agreement which signed today formalizes the agreement by the two sides for this transfer. We are now working on the implementation of the transfer, as we mentioned before. And I have to say, as you also mentioned, that we want to develop our legal cooperation in a much more structured way. We are reinforcing our bilateral relationship with partnership. So let me thank you again, Mr. Minister, for your leadership and decision. Pak, maju Pak, izin Pak. HP. HP turunan dikit yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you so much for the honorable colleague, Mr. Paulo. Kasus seperti ini tidak hanya tradisi, dan kita lihat seperti apa respons dari pemerintah Singapura, dan kami selalu berprasangka baik bahwa dalam kasus senjata seperti ini kedua pemerintah saling berpikir, karena ini berkaitan dengan kasus kejahatan korupsi, dan Singapura juga sangat concern dengan kejahatan seperti itu. Dan apabila pemerintah meminta seseorang, apalagi